lagi dengan Dokter Gigi Pipi Nikawati dari Jogja yang istimewa. Gigi pasien kali ini super tonggos. Jarak gigi atasnya terhadap gigi bawahnya adalah 15 mm. Sudah jelas kalau sampai jaraknya 15 mm, pasien tidak punya kemampuan untuk menutup bibirnya. Kalau melihat kasus seperti ini, ojo nganti menghina. Karena enggak ada satu orang pun yang suka jadi orang tonggos. Jadi jangan menambah kesedihan orang tonggos dengan hinaan dan cemooh. Tapi juga enggak perlu berkecil hati atau merasa pesimis. Karena aku punya kabar baik, yaitu kasus tonggos ini pun masih tetap bisa dimundurkan, diperbaiki dengan behel tanpa harus operasi. Enggak semua kok kasus ekstrim itu harus melewati meja operasi. Ya bisa dimengerti bahwa tidak semua orang itu bersedia untuk operasi pemotongan rahang. Nah, ini ada beberapa alasan yang menyebabkan orang tidak bersedia memilih operasi rahang. Yang pertama, biayanya pastilah besar banget karena operasi pemotongan rahang adalah tergolong operasi besar. Yang kedua, resiko-risiko yang mungkin terjadi pun bukan resiko yang kecil. Selanjutnya ada juga efek samping pasca operasi. Yang jelas juga rasa sakit pasca operasi bukannya ringan. Termasuk juga adanya banyak tantangan dan kewajiban-kewajiban setelah operasi. Yang keenam adalah dan lain-lain. Nah, saiki tak jelas ke cara beresi untuk tonggos merongos koyo ngene iki. Nah, ini kasusnya seperti ini ya. Kalau dari samping ini kayak gini. Nih, yang samping kirinya seperti ini. Nah, dilihat dibuka juga seperti ini nih. Nah, ini tonggos banget. Kemudian kalau kita lihat gigi bawahnya, nih ada gigi yang di dalam. Ya, ini dibuang aja, ini nggak guna. Terus diamati ya. Ini lihat jaraknya kalau dari samping ini naik banget. Nah, biasanya orang berkasus gigi tonggos yang gigi atasnya maju banget, gigi bawahnya enggak semaju gigi atas, itu kecenderungannya kayak gini. Nah, gigi yang bawahnya naik inilah nyodok gigi atas, makanya gigi atas kalau dimundurkan pakai behel cara standar enggak akan pernah berhasil. Amati dulu ya, tak tutupkan ya. Nih lihat, nih gigi bawahnya nyodok, diamati. Tuh nyodok kan. Jadi bisa bayangin kalau gigi atasnya itu dimundurin pasti kesodok sama gigi bawahnya. Apa yang harus dilakukan? Gigi bawahnya ini harus turun. Makanya gigi bawahnya dilakukan intrusi supaya gigi atasnya bisa dimundurkan. Tapi perlu dimengerti bahwa saat gigi atasnya dimundurkan, ini jangan dikirain bakalan mundur lurus gitu terus. Enggak, dia akan mundur sambil melorot turun. Mundur sambil melorot turun gitu terus, sehingga lama-lama kalau dia juga tidak dilakukan gerak intrusi, itu dia jadi panjang. Kalau dari depan itu jadi melorot panjang. Akhirnya apa? Ya nggak bisa maksimal juga. Nah, makanya yang diintrusi pada kasus ini bukan hanya gigi bawah aja, tapi juga gigi atas. Yang atas jelas harus ada yang dicabut. Memang di kiri dan di kanan aku akan melakukan pencabutan sebelum dipasangi behel itu. Nah, tapi untuk pemundurannya wajib intrusi atas maupun bawah sehingga giginya bisa dimundurkan secara maksimal. Konco-koncoku perlu ngerti bahwa setiap pemunduran yang minimal 3 mm pasti membutuhkan gerak intrusi. Nah, jadi bayangin makin kebutuhan mundurnya besar, otomatis gerak intrusinya juga dibutuhkan makin besar. Bayangin pemunduran yang butuhnya kira-kira di 15 mm seperti ini jelas sangat membutuhkan intrusi yang sangat besar dan maksimal.
Nah piye, seneng to belajar bareng aku? Saiki aku wayahe pamit sih. Lain waktu belajar kasus yang liyane meneh. Thank you for watching, nganti rampung. Dah.